Apa yang terjadi di beberapa hari lalu itu merupakan sebuah kemajuan atau tidak? Kemajuan menurut saya. Ya. Kemajuan. Itu ada hasilnya kan, harus diapresiasi. Harusnya kan ada uang masuk ke negara sekian. Ternyata kan tidak sekian. Kalau nggak salah tuh masnya di Surabaya tuh. Iya kan? Surabaya. Ya. Terus kan harusnya masuk ke negara sekian. Tapi yang masuk hanya sekian. Yang tidak masuk ke negara itu kemana? Salah satu yang mengemuka di rapat Komisi 3 dengan tim TPPU itu adalah 189 ini akan didalami. Memang benar udah onslah, tetapi ada quote-unquote peluang tindak pidana yang lain. Yang disampaikan adalah Mas Mentah. Mas Mentah ternyata Mas Batangan. Padahal itu Mas Mentah itu bisa tontonan, Mas Batangan itu bisa hanya 100 kilo gitu kan, jauh sekali gitu. Artinya gini, kita harus edukasi pada masyarakat supaya para penjahat-penjahat itu tidak segampang itu. Bahwa kita tahu kalau Mas Mentah itu ya kelihatan gunung-gunungan itu kan pasti masuknya. Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Mahfud MD merekomendasikan kasus impor emas batangan senilai 189 triliun rupiah di Direktorat Jenderal Bea Cukai agar diusut oleh Bareskrim Polri. Ini menjadi pertaruhan Mahfud MD untuk membuktikan bahwa ia serius mengusut tuntas transaksi yang dianggap mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai ratusan triliun rupiah tersebut. Untuk membahas topik ini, saya Yasmin Muntas mengundang Johan Budi, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Yenti Garnasih, pakar TPPU. Terima kasih Mas Johan dan Mbak Yenti. Beberapa hari lalu tuh ada berita yang ramai di media ya, bahwa pernyataan dari Ketua Komite TPPU, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau Satgas TPPU merekomendasikan dugaan pencucian uang di kasus impor emas batangan yang senilai 189 T itu agar ditindaklanjuti oleh Bareskrim. Bagaimana Anda melihat hal ini? Saya ke Mas Johan dulu. Ya, jadi membaca berita itu ini salah satu follow up yang dilakukan oleh pihak Polhukam dengan tim TPPU-nya itu dari 349T yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya. Tapi memang itu harus segera menurut saya untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan ya. Saya tidak tahu sejauh mana yang 189T karena waktu itu sempat dipaparkan. Jadi 349 itu kan ada beberapa diklasifikasi menjadi beberapa laporan ya waktu itu ya. Di antaranya ada beberapa kasus yang sudah sudah selesai. Nah 189 waktu itu kemungkinan yang bisa untuk dilakukan proses hukum ya. Apakah itu dalam kaitan dengan TPK, tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang lain. Tapi 189 menurut bacaan saya itu menjadi tindak lanjut dari 349 yang lalu itu. Karena dari hasil itu Pak Menko Polhukam kan membentuk tim khusus ya. Satgas itu. Satgas khusus yang quote-unquote akan menangani memfollow up 349 itu. Kemudian mengerucut jadi salah satu kasus adalah 189. Kalau nggak salah itu kaitannya dengan impor emas batangan. Emas batangan yang disebut sebagai emas mentah gitu ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Intinya itu dari dari impor emas yang kemudian di quote-unquote dimanipulasi lah kira-kira gitu. Iya. Tapi tadi Mas Johan menyatakan bahwa sebagian itu sebenarnya sudah done. Itu kapan done-nya itu dinyatakan done? Sudah. Jadi gini, maksudnya gini, yang done itu. Jadi dari 349 yang dianggap awal-awal itu kan ini ada transaksi yang mencurigakan awal-awal ya. 349. Kemudian di breakdown lah itu 349 itu. Dari beberapa laporan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK.
Ya. Nah dari itu kemudian ditelusurin dari masing-masing itu Bu Sri Mulyani Menkyu waktu itu menjelaskan bahwa 349 itu adalah transaksi-transaksi yang terjadi sejak tahun 2009 sampai 2020 kalau nggak salah. 2020 ya. 21 lupa saya. Tapi itu durasinya panjang gitu. Nah dari durasi yang panjang itu sebagian ternyata sudah selesai ditangani oleh penegak hukum, bahkan sudah ada yang selesai menjalani hukumannya, kira-kira gitulah. Oke. Nah tinggal yang 189 saya nggak tahu apakah ada lagi ya, tapi saya baca 189 diserahkan kepada Bareskrim. Tapi Anda melihat itu sebagai apa? Nanti saya ke Mbak Yenti ya. Anda melihat itu sebagai apa? Bahwa itu sebuah kemajuan atau melihat bahwa memang ada unsur pidana di situ yang memang harus ditindaklanjuti oleh Bareskrim? Saya kira Satgas yang dibentuk kan terdiri dari orang-orang yang punya kapasitas, termasuk tim ahli ya. Punya integritas juga kan, sehingga saya yakin 189 itu awal-awal ya sebelum saya baca berita itu pasti akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah dari hasil Satgas itu kemudian 189T ini diserahkan ke Bareskrim. Kira-kira begitu. Itu ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya setelah baca di media ya. Saya nggak tahu apakah setelah 189T itu masih ada lagi. Karena timnya kan Satgas kan masih ada. Masih eksis ya. Bisa jadi dia menelusuri yang lain juga gitu. Oke. Sekarang kita ke Mbak Yenti. Gimana Anda melihat pada akhirnya kasus emas batangan ini yang senilai 18T diserahkan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti? Ya, ini kasus yang 189 khususnya ya. Itu kan sesuatu yang memang mencurigakan kita sekarang ya, mencurigakan masyarakat. Ini apa sih sebenarnya kurang maju Bu, maaf. Ya. Oh ya. Jadi apa sih maksudnya gini, Mas Johan ya. Waktu itu saya ingat sekali Pak Menko mengatakan bahwa 349 itu termasuk ada 189 yang berupa impor pemasukan dan keluar emas lah bea cukai. Dan katanya itu putusannya onslah lepas karena memang ada pelanggaran administrasi, tetapi memang ada pelanggaran tapi administrasi. Itu yang saya agak prihatinkan ya. Memang memasukkan mengeluarkan barang dari dan keluar negeri itu memang masalah administrasi, tetapi yang seperti ini namanya administrasi yang pelanggaran administrasi bersangsi pidana. Artinya tetap kejahatan administratif gitu. Jadi jangan terus kok bisa ya hakimnya mengatakan itu adalah lepas, itu tetap pidana. Nah selain itu Pak Mahfud mengatakan tapi ada lagi 189 yang lain kan gitu. Saya masih ingat sekali. 189 yang lain kita tidak akan menggunakan kepabianan lagi, takut lolos lagi. Kita akan menggunakan pajak katanya gitu. Saya sebagai komunitas hukum pidana nggak semudah itu. Karena hukum pidana itu bicara material, perbuatannya itu apa? Ya memang sama-sama pajak, tapi yang satunya itu pajak dalam artian wajib pajak. Ini juga pajak kan sebetulnya memajakin yang masuk dan keluar, tapi ada undang-undangnya sendiri. Itu nggak bisa dianalogkan terus nanti pakai ini. Artinya apa Mas Johan? Berarti 349 itu tidak seluruhnya. 189 yang belum ini adalah tambahnya. Berarti 500. Ini saya tahu. Makanya ini sesuatu yang baru ya. Iya, makanya sesuatu yang baru karena selama ini orang selalu berpikir 189 itu adalah bagian dari 349. Nah, seyakin apa Bu Yenti atau Mbak Yenti melihat ini? Ya, bahwa ini itu pengakuannya kapan bahwa ini berbeda? Beberapa hari setelah ribut-ribut itu saya diundang ke Kementerian Keuangan. Ribut-ribut itu berarti Maret atau Februari 2023 ya? Bahkan di IG saya masih ada. Saya ada gambar saya baru keluar selesai dari rapat di Kementerian Keuangan. Yang tadinya hanya sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3. Terus saya tanya kepada penyidiknya. Jadi gimana sih sebetulnya yang ini Bu? Katanya. Loh berarti 189 yang sekarang ini berarti belum ya? Belum Bu, yang ini yang sudah onslah. Bahkan saya lihat hakimnya siapa kok bisa onslah. Saya baca itu Mas Johan. Loh kalau gitu tambah dong 349 tambah 189. Iya Bu. Loh kenapa nggak disampaikan? Berarti 500-an dong. Iya Bu. Kata yang di sana memang PPATK juga mengatakan begitu. Ya.
Terus lah kenapa nggak sampaikan, nanti ribut loh. Kok ribut? Kita kan maunya transparan, itu betul Mas Johan. Iya. Disampaikan. Tanggalnya pun ada. Saya datang ke sana. Nah, yang 189 ini berarti kan diserahkan ke Barreskrim, berarti Barreskrim akan melihat juga kejahatannya, kemungkinan kan bukan kepabeanan lagi, bukan bea cukai, karena kan penyidiknya bukan bea cukai kan, diserahkannya ke Barreskrim, berarti dia masuknya nanti masuk ke korupsi. Ke korupsi kan artinya mungkin penyalahgunaan kewenangan atau melawan suap juga hukum. bisa. Ada Suap. info bahwa itu didapat dari illegal mining, katanya begitu. Saya baru dapat info juga nih. Karena waktu itu yang kesimpulan salah satu yang mengemuka di rapat Komisi 3 dengan tim TPPU itu adalah 189 ini akan didalami. Memang benar udah onslah, tetapi ada quote-unquote peluang tindak pidana yang lain. Karena waktu itu tadi sudah dijelasin oleh Bu Yenti ya. Waktu itu yang dikejar kan administrasinya. Nah waktu itu muncul juga jangan-jangan tidak hanya kejahatan itu gitu. Nah saya tidak tahu ternyata ada 189T yang lain. Yang gitu. lain. Berarti ada dua kejadian kalau dibilang dulu. Berarti itu bisa dipertanggungjawabkan ya Bu Yanti. Iya, waktu itu kan di dalam rapat dengan penyidiknya. Bahkan ini siapa perusahaannya? Beda, perusahaannya juga beda. Iya. Kok jumlahnya hampir sama, saya bilang gitu. Ya, bahkan perusahaannya yang beda, orangnya juga hampir sama. Kan aneh gitu ya. Artinya memang ada, itu kan memang harus dibongkar. Saya setuju juga kalau kita serahkan ke Kemenq, artinya ke Bea dan Cukai sebagai penyidik ya nggak mungkin lah. Ya kan? Artinya mana mau kan? Mungkin masuknya ke korupsi karena apa? Karena kan ada kerugian negara. Itu paling gampang. Atau memang ada yang disuap, setelah disuap memasukkan itu tanpa dokumen yang sesuai. Kan kalau pelanggaran administrasi kepabeanan itu kan ada dokumennya, tapi dokumennya tidak sesuai. Yang disampaikan adalah Mas Mentah. Mas Mentah ternyata Mas Batangan. Padahal itu Mas Mentah itu bisa tontonan, Mas Batangan itu bisa hanya 100 kilo gitu kan, jauh sekali gitu. Artinya gini, kita harus edukasi pada masyarakat supaya para penjahat-penjahat itu tidak segampang itu. Bahwa kita tahu kalau Mas Mentah itu ya kelihatan gunung-gunungan itu kan pasti masuknya. Kalau Mas Batangan tidak. Artinya gini, kita punya tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, karena apapun kerugian negara itu rakyat yang merasakan, kita harus buka betul. Dan edukasi pada mereka, kita nggak bisa dibohongi bahwa Mas Mentah, kami kira Mas Mentah ternyata Mas Batangan itu sesuatu yang beda sekali gitu. Iya. Nah ini kan juga penting, jadi rakyat juga berhak tahu apa sih Mas Mentah, apa mungkin Mas Mentah dikaburkan dengan ternyata Mas Batangan. Sangat tidak mungkin itu. Oke, terus ada yang menarik juga sebetulnya seperti ini. Kalau saya tadi mendapat info bahwa dari 300 surat yang dikeluarkan oleh PPATK gitu ya, itu 200 sebetulnya diberikan atau dikembalikan ke Kemenq untuk ditindaklanjuti seperti itu. Dan 100 dibawa ke Barreskrim untuk di follow up. Nah yang 189T itu bagian dari yang 200 itu Bu, Pak gitu. Jadi tiba-tiba beberapa hari yang lalu makanya pindah. Tadi kan saya sampaikan tadi kan. Yang kalau kamu bahas soal 300 itu sudah pasten itu, udah pas itu masa lalu yang kemarin itu. Iya. Yang rame dibicarakan. Makanya tadi saya sampaikan yang 189 itu bagian dari 349 tadi. Bahwa sebagian kemudian waktu itu ditangani oleh, tadi Bu Yanti sampaikan, ditangani oleh kepabean bea cukai waktu itu. Sudah masuk ke pengadilan, udah dan onslah putusannya udah ada. Nah, tapi waktu itu di rapat itu ini bisa kemungkinan diusut lagi dengan menggunakan pisau yang lain gitu. Kira-kira gitulah, dibedah lagi dengan menggunakan pisau yang lain. Pisau yang lain itu apa? Ya bisa tindak pidana korupsi, bisa. Nah, pikiran saya bahwa yang 189 ini adalah follow up dari yang dulu, karena habis itu Pak Mahfud membentuk Satgas itu untuk menelusurin gitu. Nah, kemudian muncullah ini. Sekarang tinggal dilihat aja Bu Yanti, apakah kejadiannya itu sama gitu. Tadi Yasmin menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan illegal mining ya, tadi dia bilang.
setahu saya yang dulu itu nggak ada kaitan sama itu. Itu cuman memasukkan sebuah perusahaan memasukkan emas yang kalau saya nyebut tuh raw materialnya emas lah kira-kira setengah matang. Setengah matang lah, setengah matang emas dimasukkan sebagai setengah matang emas, tentu pajaknya kan lebih rendah. Ternyata itu emas batangan, emas asli gitu, emas itu. Nah itu nggak ada hubungan sama illegal mining. Kalau nggak salah nah begitu, kalau yang baru, kalau ada illegal mining, mungkin berbeda kasusnya. Tapi pertanyaan Bu Yanti, tapi kenapa jumlahnya sama 189? Iya. Bahkan saya lihat sama persis ya. Karena yang onslah kan tidak mungkin diapa-apakan lagi kalau kepidana udah nipisin idem dong. Kalau kalau digunakan pisau yang sama. Iya, kalau nggak bisa digunakan pasal yang sama. Kalau memang barangnya sama, ini kejadiannya beda. Saya kan di sana berjam-jam itu waktu itu. Oh jadi beda berbeda menurut saya. Berbeda. Dan 349 itu juga memang kita kita kalau bertanya-tanya ya rakyat juga harus bertanya ya. Jadi 349 ini apakah termasuk yang Rafael sekarang, ya kan? Kan sedang jalan tuh, ya kan? Jadi kita harus tahu global kerugian kita tuh berapa sih oleh kelakuan-kelakuan mereka itu. Kalau masyarakat awam, let's say saya masyarakat awam, saya akan melihatnya itu bagian semua. 500 miliarnya Rafael Alun adalah bagian dari 349. Betul nggak? Faktanya seperti itu kan harusnya ya. Memang begitu, ya kan? Oh ternyata kan gini, oh ada Rafael Alun, oh ada yang bea cukai yang di Sulawesi. Nah itu adalah kepala bea cukai. Itu adalah bagian dari 349. Termasuk 349 itu 189 artinya waktu itu lolos, saya masih ingat sekali. Tapi kita lolos, kita akan menggunakan pasal lain. Tapi ada juga lagi 189. Kemudian saya di satu media saya mengatakan masa 189 2 kali? Iya betul 2 kali. Dan ketika saya diundang rapat di Kemenkyu, memang betul ada dua perbuatan yang 189 ini memang belum. Ini yang 189 ini yang sedang disidik atau yang dikirimkan ke Barreskrim itu. Nampaknya seperti itu. Kalau illegal mining tadi yang disebut Yasmin itu kaitannya sama nikel diantaranya, bukan emas. Beda kasus lagi. Bukan kaitannya sama memasukkan emas gitu. Kalau 189 itu dikaitkan dengan illegal mining tadi, itu kaitannya sama nikel itu. Di antaranya kasus nikel. Ya. Jadi berarti kalau kesimpulan dari pembicaraan kita, menurut Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi di beberapa hari lalu itu merupakan sebuah kemajuan atau tidak? Kemajuan menurut saya. Iya. Kemajuan itu ada hasilnya kan. Artinya gini, kemudian diusut kembali ya saya perlu diapresiasi lah. Artinya selama ini Pak Mahfud sering dianggap sedang ada motif politik lah ketika dia mengangkat itu. Bahkan sebagian anggota DPR ketika rapat dengan Pak Mahfud juga ada yang menyuarakan seperti itu kan. Pak Mahfud pada dasarnya adalah seorang politisi juga dan sebagainya begitu kan. Bahkan soal jas disinggung, kemarin saya sempat lihat lagi tuh tayangan itu. Artinya kalau melihat bahwa kasus ini sebenarnya masih diurusin kok, karena masyarakat kan selama ini sempat berpikir bahwa ini kemarin apa kabar nih 349T gitu, kok abis itu rame terus senyap sepertinya seperti itu. Tapi ternyata ada follow up-nya gitu. Nah, menurut Mas Johan itu adalah sebuah progres ya. Progres harus diapresiasi ya. Begitu selesai rapat yang kita bilang rame-rame dulu itu, kan ada satgas gitu. Terbentuk satgas. Dan satgas ini diperintahkan untuk salah satu tugasnya adalah follow up 349. Sebenarnya maaf, waktu itu bukannya katanya mau dibentuk panja tapi nggak jadi, kenapa ya? Nggak ada pembicaraan. Nggak ada. Karena setelah kita waktu itu Komisi 3 mendengarkan Bu Sri Mulyani, kan berdua kita. Kita undang berdua Pak Mahfud, Bu Sri Mulyani. Kemudian dari kesimpulan itu ternyata tidak ada data yang berbeda. Awalnya yang muncul kan data yang disampaikan Bu Sri Mulyani dengan Pak Mahfud kan berbeda. Awalnya. Yang kemudian dipertemukan baru clear waktu itu bahwa sebenarnya data yang disampaikan Bu Sri Mulyani itu dalam bentuk perintilan atau apa gitu, tapi ini dalam bentuk yang gelondongan gitu. Siapa yang gelondongan lupa saya. Tapi intinya nggak ada perbedaan. Seingat saya itu karena itu udah kemudian dibentuk satgas. Bu Yanti silakan. Iya.
Jadi Kemajuan menurut Bu Yanti atau ya ini ya, memang ada sebenarnya hasilnya kan, ada hasilnya. Walaupun menurut saya kalau cuman 189 kemudian diserahkan ke penyidik, ya memang harusnya seperti itu gitu ya. Ya memang gak usah pakai satgas pun bisa sebetulnya kalau mau gitu deh, kelamaan sekali gitu. Ini kelamaan loh, satgasnya lama sekali. tapi katanya begini Bu, maaf ya sebelum Ibu lanjut. Katanya ada memang yang diserahkan ke Kemenkeu karena memang dianggap ya bisa ditangani oleh internal dan ada keraguan bahwa itu TPPU gitu. Bagaimana Bu? Enggak gini, kalau harus ada TPPU-nya tuh begini. Kalau ini hasil kejahatan ya, memang kejahatan kan, memasukkan emas yang harusnya ada pajaknya, tapi pajak itu dari emas murni, kan emas sudah dimurnikan, tetapi disebutkan bahwa emas yang belum dimurnikan, artinya atau batu ore, tulisannya ore itu. Itu kan berarti ada kerugian negara karena harusnya negara ada pemasukan sekian menjadi sedikit gitu kan. Nah itu kan apa ya? Itu kan satu perbuatan yang dan itu terjadinya sudah beberapa waktu yang lalu. Waktu itu sudah tahu, Pak Mahfud juga udah tahu, udah disampaikan. Nah sekarang harus di follow upin. Jadi harusnya kan ada uang masuk ke negara sekian. Ternyata kan tidak sekian. Kalau nggak salah tuh masnya di Surabaya tuh. Iya kan Surabaya. Terus kan harusnya masuk ke negara sekian. Tapi yang masuk hanya sekian. Yang tidak masuk ke negara itu kemana? Untuk apa? Ya itu namanya TPPU. Jadi semuanya seperti Pak Rafael Alun sekarang. Katanya sekian itu juga masalah itu. Kan dia memfasilitasi WP sehingga WP itu diarahkan untuk dikonsultasi. Jadi kerugian negaranya berapa? Artinya kerugian negara juga harus dihitung secara matematis mendetil. Artinya gini, tanpa diarahkan ke konsultannya itu harusnya negara dapat berapa kan gitu kan, WP-nya siapa, Wajib pajak ya Bu ya? Ya kan, wajib pajaknya siapa, ya kan. Dengan adanya Rafael Alun berarti kan ada uang-uang yang harusnya masuknya besar jadi sedikit, itu kerugian negara. Jadi jangan dibilang kerugian negaranya hanya yang diterima oleh Rafael Alun. Berarti merembet ke banyak orang dong Bu, berarti bisa kemungkinan seperti itu. Justru itu merembet ke banyak orang untuk apa? Untuk kita cari lagi uangnya kemana yang harus masuk ke negara. Yang nerima siapa? Konsultannya, istrinya dan sebagainya. Itu semua adalah TPPU-nya. TPPU itu artinya ketika ada kejahatan-kejahatan yang menghasilkan uang, negara dalam hal ini kalau kerugian negara atau korban itu berhak atas bagaimana negara itu memulihkan kerugian itu, yaitu dengan cara men-tracing uang ya, tadi uang itu yang harus masuk sekian, masuknya jadi sekian, itu BP-nya wajib pajaknya siapa? Wajib pajak itu untuk apa waktu menerima itu? Untuk siapa? Nah itu mereka adalah TPPU semua. Dengan TPPU semua kita akan banyak sekali yang bisa kita pidanakan dan terutama pada mereka uang itu ada, itu yang harus kita tarik kembali yang dalam bahasa masyarakat dimiskinkan lagi lah dari hasil itu kan gitu. Ya memang pemikiran TPPU-nya adalah 189 ini yang sedang ditangani Barreskrim. Kan itu sudah terjadi. Hanya hitung-hitungannya 189T. Saya nggak tahu juga apakah barangnya masih ada apa tidak kan gitu. Nanti kan di Surabaya. Nanti orang-orang yang sedang menguasai hasil kejahatan itu harus pakai TPPU. Harusnya begitu. Dan harus sekaligus kejahatan asalnya dan dengan TPPU-nya supaya cepat gitu. Oke. Kalau selain kasus emas 189T, bagaimana dengan tindak lanjut kasus-kasus lainnya yang disampaikan Prof. Mahfud mengenai adanya dugaan pencucian uang 349. Tapi kan sebenarnya tadi disampaikan udah done ya itu ya. Sebagian udah done. Dan yang menjadi pertanyaan juga ketika itu diangkat di tahun 2023 dan itu TPPU-nya belum berarti itu 2021 atau 2020 sampai 2023 nggak ada TPPU atau bagaimana? Ya, harus ada sih. Harusnya ada kan? Harusnya ada. Bisa jadi. Tapi belum. Ya. Yang belum dannya TPPU-nya karena mungkin dipisah. Masih bisa Enggak, gini. Kita jelaskan dengan sederhana ya. Jadi 349 itu adalah ini awal nih Bu Yanti. Adalah dugaan yang terjadi transaksi mencurigakan yang dianggap TPPU. 349 itu terjadi akumulasi antara 2009 sampai 2020 atau 21. Nah, data itu terdiri dari ratusan LHA namanya, laporan yang oleh PPATK. Analisis ya. Nah, dari 2009 sampai ini itu
tidak langsung 2009 begitu, ada yang 2010, ada gitu-gitu loh. Ya, ya. Nah itu kemudian oleh Bu Sri Mulyani, oleh Pak Mahfud awalnya dia menduga ada transaksi mencurigakan 349. Ini dianggap potensi TPPU, kira-kira gitulah awalnya. Kemudian rame lah itu oleh Bu Sri Mulyani dijelasin, karena ini yang terjadi di Kementerian Keuangan. Dijelasin lah dari 300 atau 400 atau berapa ratus itu sebenarnya menurut PPATK itu dibagi ngasihnya, ada yang ke Menq, ada yang ke polisi, ada yang ke KPK. Nah dari hasil itu sebenarnya sudah sebagian besar oleh Bu Sri Mulyani dijelasin yang ini sudah done. Oh yang ini ternyata berkaitan sama si apa gitu misalnya, udah done. Yang ini ditangani oleh KPK. Waktu itu saya ketemu sama DP dengan ketua KPK, dia menyampaikan juga Mas Johan ini sudah selesai, sudah diputus. Bahkan orang yang kena pidana itu sudah keluar, sudah menjalani. Bukan termasuk juga yang kasus Gayus Bu ya, kalau nggak salah termasuk kasus Gayus itu masuk di situ juga gitu loh, dihitung gitu. Yeah. Nah jadi sebagian itu sudah. Nah waktu itu kemudian mengemuka ada yang 189 yang tadi disebut oleh Bu Yanti, ternyata udah diputusin. Nah waktu itu kemudian muncullah bisa nggak yang 189T ini didekati dengan kasus yang lain menggunakan pisau bedah yang berbeda, bukan kepabean. Bisa nggak tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Itu sisa dari 349 minus 189, sisa-sisanya. Ada 189. Kalau saya menyebutnya bukan sisa. Jadi itu kan rentetan perkara LH bagian dari itu. Nah yang bisa dikuliti lagi itu adalah yang 189T. Pak Mahfud habis itu membentuk Satgas itu. Satgas ini apa? Untuk menindaklanjuti yang 349 tadi yang belum selesai di proses hukum atau pengadilan. Lalu 189 inilah kemudian yang menurut saya ini adalah bagian dari itu gitu kan. Yang berhenti ternyata ada hal yang berbeda gitu. Nah ini sekarang saya nggak tahu kalau ada yang berbeda lagi itu diserahkan ke Barreskrim. Ya. Itu ceritanya. Ya. Tapi maksudnya gini Bu, yang sebenarnya bisa terjadi seperti itu, Ibu dari sisi pakar TPPU melihatnya, Mbak Yanti melihat itu seperti apa sih impor emas batangan mentah itu sebenarnya seperti apa prosesnya itu bisa dilakukannya, cara-caranya seperti kok ngajarin orang ini ya bukan ngajarin ya, tapi ibaratnya supaya penonton ini itu paham gitu. Iya, jadi kan itu kan masalah kepabeanan. Kepabeanan itu penyelundupan. Masalah penyelundupan namanya penyelundupan. Penyelundupan itu ada dua. Penyelundupan administratif yaitu memasukkan barang atau mengeluarkan barang tapi dengan dokumen, tapi dokumennya palsu, artinya tidak sesuai dengan isinya, bentuknya, beratnya. Itu memang penyelundupan administratif, tapi itu tindak pidana. Yang satu lagi penyelundupan fisik, yaitu masuk tanpa dokumen sama sekali. Kan banyak seperti itu. Narkoba dan sebagainya kan tanpa ini. Tapi kalau ada narkoba misalnya di dalamnya, di luarnya itu kayu gitu ya, tapi dalamnya ternyata ada, itu namanya penyelundupan administratif. Jadi saya merasa waktu penyampaian itu penyelundupan administratif itu dianggap hukum pelanggaran administrasi saja. Padahal itu adalah pelanggaran administrasi bersangsi pidana. Maka saya heran juga kok bisa onslah bahwa ini adalah pelanggaran administrasi. Ya enggak lah, itu pelanggaran pidana, memang pidana itu bagi dua, pidana administratif dan pidana yang pidana betul-betul. Dan belum tentu pidana administratif itu lebih ringan. Pelanggaran narkotika itu Pak, semua pelanggaran pidana administratif itu. Karena narkotika itu yang dipidana adalah illicit drug trafficking. Kalau tidak illicit, perdagangan narkotika boleh untuk rumah sakit dan sebagainya. Jadi jangan anggap bahwa pidana administrasi itu lebih ringan. Tidak, lebih berat pidananya untuk versi Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini. Kemudian 349 itu betul Pak waktu itu sampai saya lihat putusannya. Kalau dari sudut pandang saya baru selesai jadi ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Jadi artinya pandangan saya sangat pidana. Jadi kalau dari sudut pandang saya, sesuatu yang tadinya sudah dipidana dan onslah bahkan sudah kasasi dan sebagainya.
Bahkan hakimnya juga hakim kasasi yang bermasalah itu. Ya walaupun akhirnya juga lepas apa bebas juga. Nah itu tidak bisa. Udah pasti nebis in idem karena itunya sama, orangnya sama, kejadiannya sama dan udah inkrah. Tapi Pak Mahfud mengatakan ada satu lagi 189. Itu kata Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan ada satu lagi. Saya berikutnya ditanya media, kok aneh? Ada 189 kok 2 kali. Bahkan kemudian Pak Mahfud mengatakan bahwa yang ini sekarang ini akan kita dekati berbeda tadi. Akan kita pakai undang-undang pajak gitu kan. Pelanggaran pajak, pidana pajak. Saya bereaksi kan, kalau dipidana nggak bisa begitu. Karena memang ini perbuatannya. Karena pidana itu kan berbicara perbuatannya. Mencari kebenaran material. Yang dilakukan tuh apa? Yang dilakukan bukan dia tidak membayar pajak karena dia WP, tetapi dia adalah tidak membayar pajak karena dia memasukkan dan mengeluarkan barang dan itu ada undang-undangnya sendiri. Jadi tidak mungkin. Maka saya katakan bahwa yang ini harus menggunakan penyelundupan gitu. Tidak bisa, atau kalau memang ke Bareskrim saya nggak tahu juga. Ke Bareskrim mungkin pakai korupsi. Kalau korupsi kan dengan pasal 2 dan 3 kan bisa kemana-mana itu. Atau menerima suap ya. Saya tadi hanya menceritakan apa yang terjadi diskusi dulu itu. Maksud saya. Jadi yang 189 itu saya waktu itu saya sampaikan juga. Ini kalau dilihat dari ini 189 ini ternyata sudah onslah kan. Kemudian ada diskusi waktu itu mungkin nggak ini didekati dengan tindak pidana yang lain gitu. Nggak mungkin. Itu aja ininya. Nggak mungkin nanti kena nebis in idem artinya. Ya saya nggak tahu. Tapi waktu itu diskusinya ya kita kan nggak tahu Bu. Nebis Karena kan nebis in idem itu maksudnya orang tidak boleh dipidana 2 kali untuk kasus yang sama yang sudah disidangkan gitu ya. Yang sudah inkrah. Ya artinya inkrah. Maksudnya orangnya sama. yang nonton biar lebih paham. Ya, kasus yang sama. Iya kasus yang sama. Orangnya sama. Kasus yang sama dengan tuduhan yang sama. Tuduhan yang sama ya. Kalau menurut saya itu. Perbuatan Tapi yang kalau sama. Perbuatan yang sama dengan tuduhan pasal-pasal yang sama itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau menurut saya kalau berbeda tuduhannya itu bisa. Iya. Misalnya ada bukti-bukti baru yang ditemukan untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan lagi. Menurut saya bisa gitu. Ya, tapi nggak tahu lah. Tapi KPK pernah melakukan itu juga waktu itu. Tapi kan kalau menurut Bu Yenti itu adalah berbeda, berarti kan ya untuk beda. kepastian hukum kan Pak. Untuk kepastian hukum kan orang tidak bisa permasalahan HAM lagi ya. Artinya orang waktu itu dengan proses itu. Tetapi kalau dalam masih dalam satu pengadilan, misalnya seseorang dituduh pakai pasal ini. Tetapi kemudian dalam proses pengadilan ada perbuatan yang sama itu, perbuatan itu atau perbuatan lain terbukti di situ, yang terbukti malah yang ini sama, itu yang dituduhkan malah tidak terbukti, tapi yang terbukti yang lain yang sudah ada dibuktikan dalam pengadilan yang sama itu boleh Pak. Jadi ini yang juga harus harus kalau dikembangkan. penegak hukum Bu Yenti menemukan apa yang disebut dengan bukti-bukti baru yang waktu itu belum ada. Kenapa ada PK dan lain sebagainya. Kalau bukti itu baru, kan bisa juga dilakukan. Misalnya bukti baru yang kemudian mengarahkan bahwa telah terjadi tindak pidana tidak administratif misalnya. Tetapi tindak pidana ada penyuapan. Ya bisa dong. Kalau nggak bisa, penyuapannya bisa. malah nggak adil itu buat rakyat. Betul. Tapi kan tuduhannya harus beda dan perbuatannya beda. Dalam perbuatan itu kita harus menemukan bukti baru bahwa ternyata ada nyuapnya. Itu maksud saya itu. Dan Waktu di diskusi itu adalah yang mengemuka adalah soal itu. Jadi bukan tidak spesifik penyuap, tapi tidak hanya soal kepabean yang administratif. Bukan soal dokumennya ya. Yang disebut Bu Yenti administratif tadi, itu kalau ada temuan baru, waktu itu diskusinya begitu. Dia saya menyebutnya pakai analisis pisau yang lain gitu. Saya kira itu bisa. Ya, oke. Sekarang ke depannya Komisi 3 melihat ini, Pak Johan sebagai Komisi 3 melihat apa yang dilakukan Pak Mahfud ini bermotif politik nggak? Kalau saya enggak. Oke. Saya tidak berpotensi mewakili Komisi 3. Oke. Bagaimana Mas Johan melihat? Menurut saya kita perlu orang-orang seperti Pak Mahfud ya. Kalau waktu itu dia enggak ngomong, maka
189 ini tidak akan terungkap meskipun sebagian dari 49 itu ternyata sudah selesai dilakukan proses hukum ya kan, bahkan di tingkat inkrah gitu. Jadi dan ini kan nggak sekali dua kali Pak Mahfud menyampaikan soal-soal korupsi ini kan, dia selalu concern ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena itu ya bagus, harus diapresiasi Pak Mahfud. Bukan jangan malah dicurigain gitu. Saya waktu rapat itu kan ketika yang lain belum ngomong soal ide Pak Mahfud, bukan ide yang dia menginginkan Pak Presiden Jokowi itu ingin perampasan aset segera diundangkan. Saya kan sampaikan, saya tidak hanya 100% mendukung, tapi 1000% mendukung perampasan aset. Tapi kan saya bisa berbeda suaranya dengan, saya tidak berpotensi apakah saya berlawan atau tidak dengan Komisi 3 ya. Tapi saya nggak mau mewakili Komisi 3 yang bisa berbeda dengan saya gitu loh. Nanti saya dimarahin gitu. Ya nggak apa-apa. Itu yang tadi Mas Johan sampaikan sebenarnya di luar kita sebelum taping, tapi nggak apa-apa diulang lagi bahwa sebagai pribadi Mas Johan mendukung ya Undang-Undang Perampasan Aset. Sangat mendukung. Dan kemarin saya kebetulan di Balek ya. Undang-Undang Perampasan Aset itu ada di Prolegnas di DPR. Kemarin dibahas lagi. Sebenarnya itu sudah ada di legislasi, prioritas legislasi itu sejak tahun 2022 Ibu. Di datanya seperti itu yang saya baca. Kemarin surprise presiden itu kan baru Juni kemarin. Ini yang publik kadang-kadang seolah-olah DPR itu takut gitu. Ini kalau ini akan menyasar mereka. Yasmin, yang kena undang-undang perampasan aset itu enggak hanya DPR, Bu. Iya. Anda juga bisa, karena itu mengarah ke swasta juga. Kalau Anda berhubungan dengan pejabat negara, hal berkaitan itu bisa juga kena gitu loh. Jadi bukan hanya DPR, dan yang ditangkap KPK, ini Bu Yanti bisa ditanya, yang ditangkap KPK, yang ditangkap oleh jaksa, banyakan mana? Anggota DPR apa eksekutif? Nah ayo gimana Bu? Eksekutif itu punya anggaran. Iya. Bahkan orang swastanya juga kan. Swasta juga. Perampasan aset ini mengikat swasta juga gitu loh. Juga yang nyuap-nyuap itu. Gak benar tuduhan ini DPR takut. Bukan takut. Orang surprise-nya aja baru Juni kemarin. Gimana kita bahas undang-undang kalau. Bukan takut. Karena orang selalu berpikir seperti itu kan. Maksudnya, karena persepsi anggota DPR jelek. Ya itu dia. Bukan takut tapi kenapa kira-kira jelek? Takut kesasar gitu loh. Ya mungkin ada kelakuan 1-2 orang. Bukan takut tapi bisa kena sasaran juga. Ya itu tadi saya bilang ini tuduhan masyarakat, anggota DPR itu takut karena dia bisa jadi sasaran. Itu tadi. Ya. Nah, pertanyaan saya, undang-undang perampasan aset ini memang hanya untuk anggota DPR. Ya. Coba ini dong, cek dulu juga apa effort pemerintah terhadap perampasan aset ini. Sekeras ketiga undang-undang IKN kah? Tidak. IKN itu selesai dalam berapa? Kenapa seperti itu? Tanya sama pemerintah. Nah, ini Bu Yanti 2010 itu sudah ada loh. Zaman Pak SBY. Iya, draft itu sudah ada. Bu Yanti salah satu yang 2008 kami sudah selesai. 2008. Draftnya udah selesai, kita bikin tani, ada bukunya juga. Sekarang semua kesalahan ada di DPR. Itu enggak fair menurut saya. Saya sih ini aja. Saya menyampaikan yang yang kita punya pikiran itu jangan karena di back mind kita ini menganggap orang itu jelek, maka apa yang dia lakukan salah gitu. Termasuk lembaga DPR. Jadi kapan itu jadi barangnya undang-undang perampasan aset kira-kira? Membuat undang-undang itu Yasmin, DPR dan Presiden. Betul. Bu, dengan pemerintah. Betul. Nggak bisa kalau DPR ini kalau pemerintahnya nggak mau. Loh, iya. Harus didesak dong oleh DPR. Bukan dua-duanya. Bukan, ini kan inisiatif pemerintah dong. Nggak bisa dong, itu kan kata siapa? IKN berapa bulan selesai undang-undang IKN? Berapa bulan? Nggak sampai 3-4 bulan nggak sampai. Nah itu kenapa bisa cepat? Loh, itu tadi loh. Ini inisiatif pemerintah. Itu kan ada. Kan kira-kira menurut Mas Johan kenapa bisa cepat? Lah iya karena punya kepentingan pemerintah. Berarti perampasan aset pemerintah nggak punya kepentingan? Itu namanya kalau di media namanya
jumping conclusion. Kepentingan lain. Jadi bukan kesimpulan yang lompat. Sejak 2008 loh itu. 2008. Jadi Oke. bahan diskusi aja itu. Ya Oke. karena perintahnya 2006. Karena kita ratifikasi UNCAC 2006. Nah 2008 kita harus ada action dong. Kan udah ratification kan. Nah sejak 2008 itu. Nah kalau saya berpikir gini. Karena di Undang-Undang Asset Recovery itu bukan sekedar kalau ada kejahatan. Kemudian di tracing asetnya. Bukan itu sangat komprehensif. Jadi mulai dari penyitaan. Bahkan nanti kalau dalam proses orangnya lari misalnya itu bisa digugat. Barang tersebut digugat. Ada NCB-nya non-conviction based. Jadi gugatan kepada barang bukan kepada orang. Nah misalnya juga ada seseorang atau pejabat atau apa. Tiba-tiba kita kenal dia tuh punya harta kekayaan, misalnya punya ini ya, punya korporasi yang luar biasa begini-begini. Dengan nanti tanya dengan bukti lain permulaan lah. Itu bisa langsung ini digugat, ini barang ini dari mana? Itu bisa. Jadi kemungkinan orang-orang yang sudah punya barang-barang yang nanti tidak bisa pembuktian terbalik itu kena. Bahkan tidak ada penghukuman pun bisa. Nah, itu memang terutama termasuk yang habis masa purnanya itu bisa digugat, ini barang itu dari mana. Makanya illicit enrichment harus ada. Jadi sebetulnya kepentingan adanya aset recovery itu kalau kita negara mempunyai semangat untuk memberantas korupsi, kita memang paketnya kurang satu, yaitu Undang-Undang Aset Recovery. Menurut Ibu ada perlambatan nggak? Sangat, bukan perlambatan lagi kalau bisa ditolak itu kan, karena sekarang itu kan persepsi atau bukan persepsi ya. Mereka tuh trennya, ya kalau buruk tuh apa sih? Trennya itu penjahat-penjahat itu kalaupun sampai ketahuan, terutama penjahat keuangan itu minimal dia hanya di penjara. Tapi asetnya jangan tersentuh, jangan diambil. Seperti itu selama ini kan? Oh iya, sangat. Dan bahkan ini sekarang harus hati-hati sekali berkaitan dengan pendanaan kampanye Pak ya. Pendanaan itu kan kalau ini tidak segera aset recovery dan tidak disita-sita, ini bisa jadi nanti proses demokrasi ini tercemari oleh harta-harta hasil kejahatan. Artinya apa? Pemilu itu nanti menjadi ajang sarana TPPU. Oke. Ya selama ini dana kampanye bukannya saya nggak mau bilang ya, tapi Dibilang aja. selama ini kan kalau menyangkut partai uangnya nggak pernah lewat bank. Benar nggak? Enggak juga. Selalu dikasih cash, benar nggak? Bukan, kalau pengelolaan uang di partai ya ada akun resminya di partai. Kalau misalnya Kalau biayain ngasih caleg, cash atau enggak cash itu ya itu urusan masing-masing orang. tapi bukan Itu dalam enggak bentuk perlu partai. nunggu itu enggak perlu nunggu kampanye, Yasmin. Sebelum kampanye juga mungkin ada aja yang tapi masing-masing orang gitu. Ya karena selama ini kalau kejadian apapun yang berbau korupsi atau apa, itu kan bawa uangnya cash di koper atau apa gitu. Ya itu kan yang melakukan korupsi kan. Ya Ya, kalau ya nggak mana ada korupsi juga, kalau nggak korupsi juga kadang-kadang membingungkan kenapa harus bawanya cash gitu. Kalau korupsi ya pasti cash, nggak mungkin dia pakai. Bukan, ada juga yang nggak korupsi ngakunya atau apa gitu, tapi semuanya cash gitu. Ya, itu Jadi patut artinya gini, Itu patut dicurigai, itu yang namanya masuknya TPPU. itu kan iya itu, artinya iya. gini, kalau orang membeli barang, nih buat yang nonton juga ya, kalau membeli barang dibayarnya pakai cash, itu Anda harus waspada kan seperti itu. Ya enggak dong, Anda bicara soal Cashnya Anda. tapi 1 miliar gitu. Iya, cashnya. Ya makanya harus ada ini dong. Iya, harus artinya ada. bukan cash Yang tidak ratusan wajar. ribu. Bukan kamu ngomongnya cash. Ya, maksudnya Kamu cash hidup di miliaran Jakarta. gitu loh. Kamu hidup di Jakarta. Kamu pernah nggak yang ke daerah itu? Bagaimana kita pakai non cash ketika kita mau memberikan bantuan sembako misalnya? Saya tanya, pakai apa? Berapa duitnya? Satu orang 100 misalnya. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagi-bagi sembako itu kan cash tuh. Ayo. Bagaimana cara? Bagaimana? Susah nih. Nanya mantan wartawan saya jadi diwawancara. Saya sebagai hostnya di sini jawab dulu. Kalau di Jakarta itu oke begitu. Ibu pernah nggak ke NTT? Berarti berarti wajar bawa uang 1 miliar buat bagi-bagi Jumlahnya gitu. dulu. Lo berapa? bisa. Lo ukuran wajar nggak wajar itu kan tergantung niat kita kan. Kalau itu duit hasil korupsi ya nggak boleh. Mau cash mau nggak cash nggak boleh. Yang saya maksudkan gini. Dan kemudian seolah-olah negara Republik Indonesia ini
seperti di Jakarta sebuah. Kita kadang-kadang kan bisa bawa cash sampai 100 juta misalnya untuk bagi ke masyarakat yang misalnya lagi longsor. Pertanyaan saya, kalau longsor kamu lewat Bang 100 juta, 200 juta. Nggak Masih masuk cash akal. Ya mesti cash Artinya dong. gini, kalau orang beli aset dibayarnya pakai cash itu wajib dicurigai. Itu boleh. Patut dicurigai ya gitu itu ya. kamu kemudian lebih mengkanalisasi soal itu. Itu bisa dicurigai. Artinya ini kita memberikan juga ke yang nonton lah, memberikan pemahaman bagaimana kita sebagai orang yang menerima dana jangan sampai terima-terima aja gitu kan, tiba-tiba nanti orang yang ngasih uang ke kita taunya terlibat dan kita ikut dibawa-bawa. Lalu orang yang menerima atau menjual aset terus dibayar secara cash, tidak lewat bank, itu kan juga harus waspada seperti itu ya. Ya, waspada itu perlu. Oke. Tapi maksudnya gini loh, publik juga harus dikasih pengertian bahwa tidak selalu cashless itu harus diberlakukan ke semua wilayah Republik Indonesia. Karena itu tadi, ada nggak ketersediaan bank di daerah-daerah? Kan harus lewat bank itu. Gimana Cak ininya? Maksudnya gini. Orang itu aja ngantri di kantor pos pakai cash juga. Ya, tapi itu cash berpanjang-panjang. Mbak, ya, cash itu kalau jumlahnya sedikit lah. Iya. Ya kan kalau misalnya ya semua yang Beli terungkap rumah 4 miliar misalnya bayarnya pakai cash. Saya setuju itu, Bu. Saya setuju dengan yang tadi saya bayar Beli rumah 4M pakai cash ya nggak masuk akal. Mobil 1,3 waktu itu Nggak yang masuk mantan akal. ketua ketua DPR ya, siapa? Ketua MK. Ketua MK, Ya kan, Akil 2 kali. bukan Ya Akil. kan 1,3 M, kemudian ada lagi 1 sekian M. Tapi dibayarnya cash. Bahkan ketika dihitung karena cash ya, malah kelebihan 100 juta. Lah itu kan ketahuannya itu kan waktu itu. Ya itu cash itu perlu dicurigai. Kenapa? Pasti dia menyembunyikan sesuatu. Nah, TPPU adalah menyembunyikan hasil kejahatan dengan cara apapun. Bu Yati itu pernah namanya. cash gak? Saya tanya jujur. Dalam hidup ini pernah cash gak? Ya Pak, ya beli ya cash lah Pak yang kecil-kecil, Pernah, yang kecil. Iya. Tapi kecil kan? Iya artinya jangan cash aja. Ya, artinya jangan cash yang mencurigakan. itu. Artinya nggak pernah ketemu orang bawa uang sekoper buat bayar gitu kan begitu. Skoper kalau 500 ya mungkin juga, tapi kalau beli rumah 4M pakai cash, nah itu nggak masuk akal menurut saya. Cash yang mencurigakan. Karena memang ngitungnya aja capek itu. yang namanya TPPU itu memang transaksi yang mencurigakan. Oke. Jadi cash yang mencurigakan, yang unusual transaction yang baru kita lihat. Kalau cash tapi kecil-kecil memang di sana ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ngirim, tapi kalau ngasih juga ya, ngasih misalnya 1 miliar tapi cash bawa 1 koper ya perlu curiga lah Pak. Iya Pak, intinya gini lah Bu. Pokoknya curiga itu intinya kan ada sesuatu yang menurut saya nggak masuk akal. Kayak beli properti 4 miliar pakai cash. Nggak masuk akal. Nah kalau orang tiba-tiba ngasih 1M itu kan pasti, jangankan 100 juta juga perlu dicurigain. atau Bu. kemarin Tiba-tiba kasus ngasih. atau kemarin Bukan soal kasus 1M. ini nggak berhubungan dengan pemerintah ya. Kemarin kasus robot trading misalnya kan ada artis dikasih hadiah tiba-tiba 1M gitu. Nah itu kan cash gitu kan. Itu kan sebetulnya si penerima juga mesti mencurigai ini dari mana uangnya. Berhak juga dong kalau gitu orang yang terima uang secara cash dalam jumlah besar untuk mempertanyakan nih Anda dapat duit ini dari mana gitu kan, begitu aman gak gitu ya. Oke, sebelum saya tutup saya mau memberikan kesempatan ke Mas Johan atau Mbak Yenti apabila ada yang mau disampaikan lagi. Ya, saya kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan tadi tentang DPR itu. DPR itu bukan satu entitas. Ini yang perlu sehingga ini DPR ini bukan, di DPR itu ada 9 fraksi yang bisa berbeda-beda. Satu fraksi pun bisa beda. Saya di fraksi PD Perjuangan itu pernah menyampaikan Bu di dalam rapat bahwa saya tidak sepakat dengan fraksi PD Perjuangan. Ada itu kalau ini tanya sama anggota Komisi 3 yang lain. Artinya apa? Artinya orang per orang itu juga punya suara, fraksi per fraksi itu juga punya suara.
bahkan undang-undang disahkan itu juga belum tentu semua fraksi setuju gitu. Sehingga jangan kemudian menyimpulkan oh ini DPR. Jadi seolah DPR itu satu kesatuan. Padahal orang-orangnya bisa beda, bisa berantem dalam konteks pendapat ya. Saya kira itu ya, terima kasih. Mbak Yanti? Ya, kembali ke kasus ini aja. Kalau saya kan memang 349 itu dipertanyakan oleh masyarakat. Penyelesaiannya bagaimana? Sampai dibentuk Satgas. Dan saya juga ingin kejelasan apakah betul 189 itu terjadi 2 kali. Ya kan? Kemudian yang 189 ini kita akan awasi di Bareskrim. Tapi yang 349 ini kan including yang Rafael Alun, terus kemudian nanti yang bea cukai di beberapa itu ya yang ketahuan kan termasuk itu. Itu semuanya harus transparan, pengadilannya kita harus lihat hasilnya dan kemudian karena itu sudah dinikmati dari merugikan negara ya, walaupun menggunakan undang-undang pajak maupun undang-undang kepabeanan kan ujung-ujungnya merugikan negara, pendapatan negara. Itu siapa yang menikmati? Di mana uang itu? Itu semua adalah TPPU. Semoga penegak hukum yang sisa-sisa kasus selain 189 kan masih ada tuh Rafael Alun dan lain sebagainya itu harus dengan TPPU-nya. Dan jangan dipisah-pisah juga. Mudah-mudahan penegak hukum juga yang seperti kemarin sampai KPK bersama-sama menerima gratifikasi. Tapi suaminya sudah terdakwa, istrinya bersama-sama tersangka aja belum. Padahal itu potensi TPPU. Itu artinya apa? Penegakan hukum itu akan tidak begitu baik bisa diharapkan mengembalikan uang kepada negara yang dalam hal ini yang berhak. Nah ini rakyat kan. Sekarang rakyat gimana? Beras sudah mahal loh. Ya kan? Sudah menggunakan beras simpanan untuk dibagi-bagi. Artinya jangan sampai membiarkan di satu sisi rakyat setengah mati seperti ini. Tapi di sisi lain, sisinya Pak Johan hanya berbicara capresnya siapa, wapresnya siapa ya, tanpa mau membuka ini dan mereka enak aja menggunakan hasil kejahatan. Jangan sampai juga untuk pendanaan kegiatan mereka, kampanye dan sebagainya. Itu harus betul-betul ada satu filter. Nanti kalau pendanaan kampanye sumbangan itu 7M ya Pak pribadi, 1M. 1M harusnya. Terus korporasi sekarang tadinya kan 7. Malah dinaikkan. Korporasi saya juga nggak tahu. Saya taunya cuma 1M. Saya tapi nggak jelas apakah itu perorangan atau korporasi. Perorangan. Kalau korporasi tadinya 7M. Nah itu pun harusnya tidak boleh cash. Ya itu harusnya tidak boleh cash dan harus betul-betul dilihat. Ini bukan baru sekarang. Yang lalu juga sama. Dari alamat ini menyumbang 1 orang 1M. Begitu dilihat alamatnya rumahnya aja reot gitu loh. Artinya apa? Banyak sekali kecurangan bolong-bolong ini yang harus betul-betul saya titip kepada Pak Johan yang kan Pak Johan bilang jangan DPR-nya lah. Johan Budi beda ya kan itu tolong. Pembedaan itu Bapak suarakan bahwa hati-hatilah ini jangan sampai hasil kejahatan ini malah kita menderita seperti ini di sana sudah nggak begitu peduli bahkan menikmati ini. Jadi ini harus betul-betul dijelaskan dibuka semoga sebelum ada pendaftaran ini sudah clear supaya jangan keburu ngalir kemana-mana. Mungkin begitu Pak Johan yang berbeda dengan yang lain. Jangan sampaikan saya Bu, sampaikan ke KPU. Iya. Nanti kita undang sesi berikutnya. Enggak maksudnya kan Pak Johan kan disuarakan. Pak Johan kan bilang tadi DPR itu bukan satu entitas loh. Saya ada yang berbeda. Tolong nitip gitu kan. Perbedaan bagian dari DPR. Saya perlu membuktikan itu. Ibu lihat aja bagaimana saya itu kan sekarang media sosial luar biasa. Setiap rapat itu bisa kita lihat. Ibu lihat aja saya bagaimana di situ. Ya, jadi saya intinya mengatakan saya ini begini begitu ya. Jadi intinya itu 349 atau tinggal 189 itu uangnya kemana gitu. Nggak cuma terbukti dulu ini TPPU tapi habis itu uangnya kemana gitu dan itu bolanya ada di Bareskrim dan aparat kepolisian ya dan kita berharap itu bisa terungkap gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Johan. Mbak Yanti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.